Shalom adik-adik, selamat pagi. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh bertemu lagi untuk memuji memuliakan Tuhan. Karena begitu baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus berterima kasih kepada Tuhan adik-adik ya. Karena Tuhan boleh bersama-sama dengan kita hingga pada saat ini. Karena Tuhan baik, karena Tuhan mampu memberikan sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Untuk itu pada saat ini Kakak mau ajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita, untuk kita mau memuji memuliakan Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini mari kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Engkau berikan buat kami pada hari ini. Karena Engkau Allah yang begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah pergi meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Karena itu kami mau datang bersekutu, memuji, memuliakan Engkau. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Ku alami dalam hidupku. Yesus, untuk kebaikan-Mu sepanjang. Katakan lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Ku alami dalam hidupku. Yesus, untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang. Mari katakan adik-adik, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagi. Katakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan.
Pada saat ini kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau, kami mau mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, untuk penyertaan-Mu, untuk kekuatan yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu GKT Bandung Tuhan, kami bersyukur karena Engkau masih bersama dengan kami Tuhan. Engkau masih mempercayai kami Tuhan untuk datang bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau. Pada saat ini kami meminta kepada Engkau Tuhan, biarlah Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang beracara dan hadir dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, pada saat ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga katakan dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, katakan dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga mari kita jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Katakan ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Sekali lagi katakan adik-adik, ku jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Pada saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu kita mau menyembah Dia, kita mau angkat pujian kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Kami mau datang menyembah Engkau. Kami mau datang memuliakan Engkau. Karena Engkau Allah yang begitu luar biasa mengasihi kami. Amin Yesus. Katakan kepada Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Sekali lagi dengan sungguh katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
tetap cinta Yesus. Panggil dia ya Aba Bapa. Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai. Lebih sungguh lagi adik-adik semua, mari kita mau katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selama. Kami mau cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus. Panggil dia ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau selalu cinta Engkau Tuhan, karena Engkau begitu lebih dulu mencintai kami Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar Engkau membuka hati kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Cik Maria yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Engkau pakai Cik Maria, Engkau pakai mulut bibir Cik Maria Tuhan, untuk bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar Tuhan. Dan firman Tuhan itu boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu yang mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, tadi udah memuji nama Tuhan. Pasti adik-adik juga sekarang sedang duduk yang manis dan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah adik-adik kalau mendengar firman Tuhan biasanya adik-adik ngobrol enggak? Jangan ngobrol lagi adik-adik ya. Semuanya mulutnya ditutup tapi telinga yang dibuka. Nah kakak yakin adik-adik rajin semuanya ibadah. Dan pada pagi hari ini juga pasti adik-adik sudah duduk manis dan mau mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kita mari mau mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, siapa di sini yang suka rajin berdoa? Semuanya rajin berdoa ya. Karena di masa sekarang ini kita di rumah, kita juga enggak lupa berdoa dong. Jangan kita mau pergi aja baru kita berdoa. Tapi kita terus berdoa. Karena apa? Doa itu adalah kekuatan dan nafas hidup kita. Nah adik-adik, kakak mau cerita tentang firman Tuhan. Ada seorang ibu ya adik-adik. Namanya Ibu Louis. Ya adik-adik tahu siapa namanya? Ibu Louis ya.
Nah, Ibu Louis ini adalah seorang ibu yang sangat sederhana. Dia pakai baju juga yang agak kumal, adik-adik. Kasihan sekali. Ibu ini berjalan pelan-pelan, dia masuk, dia lihat ada toko swalayan. Wah, ibu ini dia pikir karena ini di dekat rumahnya, saya mau masuk ke toko swalayan ini. Karena saya membutuhkan banyak barang-barang. Anak-anak saya membutuhkan makanan-makanan dan banyak yang diperlukan. Tapi si ibu ini dia merogoh lagi kantongnya adik-adik. Ternyata di kantongnya gak ada uang. Gak ada uang. Ada juga beberapa receh. Si ibu ini sedih. Tapi dia mau coba-coba. Lalu dia masuk, dia buka pintunya pelan-pelan. Dan pada saat dia buka pintu pelan-pelan adik-adik, dia masuk, dia lihat barang-barang, dia lihat kiri kanan. Ada seorang yang memperhatikan, yaitu pemilik swalayan itu, namanya Pak John. Nah si Pak John ini curiga. Lihat apalagi ada ibu-ibu, kok kumuh banget ya pakaiannya. Kayaknya kayak orang, enggak, ini pasti orang gak punya uang. Dilihat dari penampilannya juga, kayaknya gak punya uang deh ibu ini. Lalu si Pak John ini adik-adik terus si ibu ini masuk lihat-lihat barang, diikuti terus kemana juga. Lalu si ibu ini datang menghampiri si Pak John. Pak, ya ada apa? Nah gitu, judes sekali ya si Pak John. Boleh enggak kalau saya berhutang Pak? Berhutang? Apa? Berhutang? Iya Pak, suami saya sedang sakit Pak. Saya mempunyai 7 orang anak yang masih kecil-kecil. Dan mereka sangat membutuhkan makanan. Apa? Emangnya ini toko punya kamu apa? Mau berhutang? Tolonglah Pak, suami saya sedang sakit. Sudah seminggu gak bekerja. Kalau anak-anak saya gak dikasih makan, kasihan Pak. Pak tolong Pak. Adik-adik, di dekat meja kasir itu ada seorang bapak. Dia sedang mengawasi ibu ini. Lalu dia bilang, si ibu ini memelas lagi. Pak tolong dong Pak, kasih saya hutangan untuk beberapa barang yang saya perlukan. Tidak, kata si bapak itu. Enak aja ibu kan gak punya uang, keluar dari toko saya. Lalu si bapak yang di dekat meja kasir itu adik-adik, yang itu bapak langganan di swalayan itu. Dia datang. Lalu menghampiri, Pak, Bapak kasih aja semua keperluan ibu itu. Nanti saya yang bayar. Saya bawa uang Pak. Nah, bapak itu datang langsung bilang. Lalu si bapak yang punya toko malu gak dek? Malu ya semuanya. Karena apa? Karena orang ini, orang lain mau ngasih utangan, ngasih bayar barang-barang. Masa dia pemilik swalayan yang besar itu diam-diam aja malah marah-marah. Malah si ibu itu diusirnya. Nah adik-adik, akhirnya si toko yang punya toko swalayan itu Pak John bilang, katanya kamu sekarang boleh ambil apapun, tapi sesuai dengan apa yang kamu minta, katanya. Sekarang kamu bawa catatan apa yang kamu mau perlukan, taruh di atas timbangan. Lalu si ibu itu dia mengeluarkan kertas si adik-adik. Nah dia mengeluarkan kertas, ditaruhnya kertas itu di atas timbangan. Dan pada saat kertas itu dia ditaruh di atas timbangan, tiba-tiba adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Mesin timbangan itu tiba-tiba terus aja melaju ke bawah tanda jarumnya. Si bapak yang memiliki swalayan ini kaget. Lah kenapa bisa begitu? Lalu si ibu ini, dia mulai mengambil barang-barang dari toko swalayan itu. Apa yang diperlukan dia ambil. Mungkin ada susu, ada mentega, ada juga segala macam keperluan untuk anak-anaknya. Juga makanan-makanan yang diperlukan. Nah adik-adik, akhirnya terus ditaruh di timbangan. Tapi timbangan itu tetap nggak mau naik. Tetap aja di nol. Aduh, si bapak ini mulai kaget. Loh, ini timbangannya udah makin lama, makin penuh, makin bertumpuk. Tapi kok timbangannya tetap aja. Si ibu masih menambah lagi. Sampai akhirnya timbangan itu penuh semua sama barang-barang. Dan akhirnya si bapak ini saking keselnya, dia ambil itu kertasnya. Lalu dia lihat apa yang ada di dalam kertas ini. Nah, adik-adik bisa baca di sini.
Si bapak mulai kaget. Loh, ternyata Tuhan di dalam di kertas itu bukan daftar belanjaan yang diminta. Tapi apa adik-adik? Tuhan, Engkau tahu apa yang hamba perlukan. Segalanya kuserahkan ke dalam tangan Tuhan. Nah, itu yang ada di dalam kertas ini adik-adik. Nah, si bapak itu terdiam, dia tertunduk. Nah, si ibu ini, Ibu Louis tadi, dia mengemasi barang-barang yang tadi dia pakai, dia ambil di atas timbangan. Lalu si bapak ini bilang, ya udah pergi katanya. Lalu si bapak ini juga terdiam. Dan si bapak yang tadi yang ada di dekat kasir adik-adik, langganan toko swalayan itu, dia bilang, loh kok aneh ya? Saya baru ngalami hal yang terjadi seperti ini. Ini ajaib, ini luar biasa. Ternyata Tuhan itu sanggup menolong adik-adik. Tuhan itu ada, bukan dahulu saja, tapi saat ini juga Tuhan ada. Tuhan masih mampu melakukan mujizat yang luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Di dalam kehidupan kakak, di dalam kehidupan adik-adik, juga di dalam kehidupan si ibu tadi. Ternyata Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong. Akhirnya ibu itu bawa belanjaannya dan si bapak yang punya toko swalayan itu kesel banget. Karena apa adik-adik? Dia kesel karena apa? Belanjaannya ternyata banyak sekali. Tapi dia gak bayar ibu itu. Karena dia sudah katakan tadi, apapun ibu ambil, asal sesuai dengan berat apa yang tertulis di dalam kertas ini. Nah adik-adik, ternyata yang ada di dalam kertas ini hanya tulisan seperti ini. Adik-adik, begitu luar biasa. Kalau Tuhan melakukan mujizat, tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Ya, dan akhirnya si ibu itu meninggalkan toko swalayan itu. Dan si bapak yang dekat kasir itu, dia juga merogoh kantongnya adik-adik. Dia mengeluarkan uang. Lalu diberikan juga uang itu kepada si ibu tadi. Dan si ibu tadi dengan senang hati, dia cepat-cepat berjalan adik-adik. Dia bawa belanjaan yang begitu berat, yang begitu banyak. Dan di kantongnya juga ternyata sekarang ada uang yang diberikan bapak tadi. Nah adik-adik, Tuhan itu hanya sejauh doa. Kalau kita benar-benar bersandar pada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Saat ini juga, mungkin yang sakit juga, Tuhan sanggup menyembuhkan. Yang orang yang kekurangan, apalagi sekarang kita sedang pandemi ini ya, COVID-19, di mana orang-orang banyak yang tidak bekerja. Tapi adik-adik, puji Tuhan, kita semua ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan sediakan. Itu sangat luar biasa. Nah adik-adik percaya enggak dengan mujizat yang Tuhan lakukan? Iya, kita harus percaya. Karena mujizat Tuhan itu sangat luar biasa. Dulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan sanggup melakukan mujizat. Nah sekarang kakak punya ayat adik-adik. Nah di sini adik-adik, di sini ada ayat mas. Nah dari Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Nah tadi adik-adik tahu nggak siapa orang fasik tadi? Orang fasik itu yang memiliki pasar swalayan tadi. Dia tidak punya belas kasihan. Hanya Allah, Tuhan kita yang sanggup memberikan kita segala sesuatu. Dan dia punya belas kasihan yang begitu luar biasa. Terutama pada umat-umatnya. Nah adik-adik jangan lupa nanti adik-adik di rumah baca kembali dari Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Nah adik-adik, kalau kita sungguh-sungguh berdoa, kita sungguh-sungguh berharap hanya pada Tuhan, Tuhan itu hanya sejauh doa. Tuhan sanggup memberikan apapun yang kita perlukan. Amin ya adik-adik ya. Adik-adik percaya, kalau adik membutuhkan sesuatu, jangan lupa adik-adik berdoa. Pasti mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, itulah kekuatan sebuah doa. Ya, bukan tadi ibu tadi karena hanya catatan makanan-makanan yang dia hanya menuliskan doa. Dan doa dia sungguh-sungguh. Tuhan dengar, Tuhan jawab.
dan dia mendapatkan apapun yang diperlukan karena dia benar-benar mengasihi Tuhan dan Tuhan menjawab semua doa-doanya. Amin ya adik-adik. Nah adik-adik, sebenarnya kita tidak mengubah segala sesuatu. Doa pun tidak mengubah segala sesuatu. Tuhanlah yang mengubah segala sesuatu melalui doa-doa yang kita panjatkan. Kalau kita sungguh-sungguh, adik-adik sungguh-sungguh di dalam berdoa, Tuhan sanggup mengubahkan doa kita. Dan kita memperoleh semua apa yang kita perlukan karena mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin adik-adik. Nah adik-adik jangan lupa sekali lagi tadi baca dari Amsal 15 ayat 29. Itu sebagai ayat mas yang kakak berikan pada pagi hari ini. Nah adik-adik, sekarang adik-adik masih tetap di rumah ibadah. Dan adik-adik juga setiap minggu pagi adik-adik harus mempersiapkan diri. Adik-adik tidak boleh malas-malas beribadah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan kita yang luar biasa. Amin adik-adik. Amin semuanya puji Tuhan. Dan kakak ingin adik-adik juga minggu depan harus datang, harus dengar lagi ya. Harus duduk yang manis kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan malas-malas adik-adik. Karena kita doa-doa kita itu tidak akan pernah sia-sia. Karena kita kalau berdoa, doa kita itu hanya sejauh doa antara kita dan Tuhan. Amin. Adik-adik, barusan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kita mau tutup di dalam doa. Nah semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tidak ada yang ngobrol lagi. Kita sungguh-sungguh menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak. Kalau Bapak sudah memimpin ibadah ini. Awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, biarlah anak firman yang ditaburkan. Kami percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan Tuhan juga pimpin anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar mereka juga mau melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Jagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati mereka. Tuhan jaga mereka dijauhkan dari virus-virus yang berbahaya. Sehingga mereka juga senantiasa bersuka cita. Karena mereka percaya bahwa Tuhan senantiasa melindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini hanya pada tangan kasih-Mu. Hanya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak